Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jia Budina Nawawi. NIM saya 208200046. Baik, di sini saya akan membuat sebuah tugas video, yakni tentang laporan pengelolaan kelas untuk SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 13 yang diampu oleh Ibu Kristina Rizky Rohmah. Program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2022. Langsung saja masuk ke materi. Laporan pengelolaan kelas. Yang A, kegiatan administrasi, yakni yang pertama ialah perencanaan kelas. Program tahunan tahun pelajaran 2021-2022. Materi pelajaran IPS, Satuan Pendidikan MTSN 4 Madiun, kelas 8, tahun pelajaran 2021-2022, dengan kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret dengan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak lain seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, dengan harapan sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kegiatan administrasi ini ada 3, yakni program tahunan, program semester, dan program harian. Baik, langsung saja kita masuk ke program harian. Program harian ini untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul seperti dikembangkan program mingguan dan harian, program ini merupakan penjabaran dari program semester dan program modul, yakni melalui program ini dapat juga diketahui beberapa tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang. Bagi setiap peserta didik, ini dapat diidentifikasi kemajuan belajar setiap peserta didik, sehingga dapat diketahui peserta didik ini mana yang bisa mengerjakan tugas dan mana yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Dan dari peserta didik ini juga memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata kelas. Bagi peserta didik yang cepat dan bisa diberikan pengayaan, sedangkan bagi yang lambat bisa dilakukan dengan pengulangan modul untuk mencapai tujuan yang belum tercapai. Itu tadi program harian atau mingguan. Seperti contoh di dalam sini adanya waktu, kegiatan, sasaran, materi kegiatan, dan keterangan. Sebagai contoh, waktu pukul 6.45 sampai pukul 07.00 dengan kegiatan sasaran adalah guru mata pelajaran. Materi kegiatan ini meningkatkan prestasi belajar dan kerohanian peserta didik. Hal ini juga berkaitan dengan program sekolah seperti memulai pelajaran dengan membaca Al-Quran, berdoa, serta meningkatkan literasi dengan membaca buku 15 menit. Kemudian setelah membaca buku tersebut, para siswa disuruh meresum kembali buku tersebut dengan cara ditulis dengan keterangan supaya membriefing pagi atau checklist kesiapan belajar agar siswa ini siap
melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Contoh saja. Baik, langsung saja masuk ke yang kedua, yakni tentang pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas ini dapat dipandang dari dua sudut, yaitu dalam arti sempit tradisional, di mana kelas ini bisa diibaratkan sebagai sebuah ruangan kecil, di mana sebuah ruangan itu ada beberapa murid belajar. Sedangkan dalam arti luas atau dalam arti modern, yaitu kelas itu bisa diibaratkan sebagai suatu masyarakat kecil yang terorganisir menjadi satu unit kerja sistem belajar dengan orientasi pencapaian satu tujuan. Dan faktor yang mempengaruhi pengorganisasian kelas ini adalah yang pertama, kurikulum, gedung dan sarana prasarana kelas atau sekolah, guru, murid, dan di dalam kelas ini biasanya juga dibentuk kepengurusan seperti wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ada juga keamanan kelas, kenyamanan kelas, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keagamaan. Ada beberapa tugas, yakni yang pertama adalah tugas dari ketua kelas adalah mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Wakil ketua kelas membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan menggantikan tugasnya apabila tidak masuk sekolah. Tugas sekretaris ialah mengarsipkan surat izin dan mengisi jurnal kelas. Bendahara mencatat dan mengatur transaksi keuangan dalam kelas. Keamanan menjaga barang di kelas supaya tetap aman dan memastikan kelas dalam keadaan tertutup saat pulang dan istirahat sholat. Kenyamanan memperhatikan sarana prasarana di dalam kelas. Apabila ada kerusakan, segeralah lapor kepada waka sarana prasarana. Kebersihan menjaga kebersihan kelas dan mengingatkan jadwal piket harian. Ketertiban menjaga kelas agar tidak ramai saat jam kosong dan saat istirahat. Keindahan ini menata letak alat kebersihan supaya enak dipandang. Kekeluargaan menjaga kerukunan dan solidaritas serta menumbuhkan rasa empati pada seluruh anggota kelas. Dan keagamaan ini mengingatkan waktu sholat jamaah dan mencatat daftar hadir sholat jamaah. Selain itu ada juga jadwal piket. Sebagai contoh, pada hari ini Senin misalnya, Muhammad Junaidi, Rizky Wahyu Putra, Evi, Syihab, Vina harus urut sampai hari Sabtu. Jadi Senin ini waktunya siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, sampai hari Sabtu harus urut. Berikutnya ialah jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini juga harus urut, mulai dari jam berapa harinya. Sebagai contoh, hari Senin jam 7 waktunya matematika sampai jam 8.15. Begitu juga hari berikutnya. Dan saya melihat jadwal pelajaran ini full sampai siang. Jadi jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang kelima ialah komunikasi kelas. Ini dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama komunikasi formal, seperti contoh rapat kelas, rapat pengurus kelas dengan wali kelas, diskusi kelas, rapat antara komite dengan wali murid, dan terakhir ialah pengambilan rapot. Yang kedua, komunikasi informal, komunikasi antar anggota kelas.
ini yang penting ialah komunikasi antar kelas ini juga harus terjalin supaya tidak ada keributan dan kelas lebih kondusif seperti itu. Kemudian yang keenam ialah kontrol kelas. Tata tertib untuk siswa. Yang pertama ialah datang lebih awal, datang tepat waktu sebelum jam 7. Jadi bisa datang jam setengah 7 atau jam 6. Yang kedua, memakai atribut lengkap dan seragam sesuai hari. Yang ketiga, memakai sepatu hitam, harus bertali, boleh bertali. Yang keempat, bagi siswa laki-laki tidak boleh menyembir rambut ataupun mengujar rambut. Ini masih ada banyak lagi tata tertib bagi siswa. Selain itu ada juga tata tertib untuk guru. Jadi guru juga ada. Yang pertama, seorang guru wajib datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan guru harus memasuki kelas tepat waktu, yakni pukul 7, dan mengikuti doa serta kegiatan pembiasaan yang telah dilakukan di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga, di saat guru menerangkan pelajaran tidak boleh bermain HP. Yang keempat, dilarang berpakaian ketat dan menunjukkan bodi. Yang kelima, dilarang meninggalkan kelas tanpa ada alasan yang jelas. Dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. Yang terakhir, dilarang menghukum siswa dengan kekerasan. Kemudian kegiatan operasional seperti absen kehadiran, kemudian perbekalan kelas atau sarana prasarana seperti papan tulis, meja guru, meja murid, kursi guru, LCD, jendela dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah kegiatan keuangan kelas. Ini juga harus jelas. Seperti hari ini dapat dana dari kepala sekolah berapa, dimasukkan tulis. Kemudian hari ini ada sumbangan dari ini siapa begitu, harus tulis dengan jelas supaya tidak bingung. Kemudian yang keempat, humas di lingkungan sekolah. Humas di lingkungan sekolah ini secara internal, guru memberikan pembelajaran kepada murid, guru memberikan tugas, guru mengajari murid supaya cerdas, dan guru mengajarkan etika dan sopan santun. Secara eksternal, guru juga membuat WhatsApp grup yang berisi wali murid untuk mengkoordinir anaknya dan memberikan informasi. Selain itu juga bisa mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali. Yang kelima ya wali kelas. Kemudian yang C ini adalah mendesain ruang kelas. Yang pertama, lingkungan kelas. Ventilasi udara ada 6, tetapi ditutup menggunakan mika plastik agar udara AC tetap di dalam ruangan dan tetap dingin. Lalu terdapat juga 2 blower yang bertujuan sebagai sirkulasi udara untuk penataan cahaya. Berkaitan dengan lampu, ada 4 lampu yang diletakkan di atas, yaitu jenis lampu neon yang berwarna putih panjang itu. Penyediaan gambar terletak pada mading kelas dan figuran foto presiden dan wakil presiden yang ada di atas papan tulis, serta lambang negara berada di tengah. Selain itu, di kelas juga terdapat peta Indonesia, peta dunia, peta Madiun, globe, patung rangkam tubuh manusia, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ialah penataan bangku. Bangku ini bisa ditata sesuai selera guru matkul tersebut. Sebagai contoh di sini, bangku bisa ditata dengan formasi Veron. Ada 15 bangku siswa, 1 bangku terdiri 2 kursi, berarti ada 3 deret, 1 deret diisi 5 bangku. Bangku yang diduduki tidak tetap namun rollingnya nyamping
setiap 1 kali sehari. Untuk deret 1 khusus murid yang pendek, yang deret paling akhir. Untuk murid yang tinggi dengan tujuan agar bisa melihat dengan jelas saat guru menerangkan dan guru bisa berinteraksi. Jadi gambarnya itu seperti ini. Guru di meja di depan, belakangnya murid begini, ada 2 baris seperti itu. Yang D ialah penataan kebersihan dan keindahan kelas. Yang pertama ialah penataan kebersihan, yakni setiap kelas harus ada 1 tempat sampah yang dilengkapi kresek merah agar saat membuang sampah bisa membedakan antara mana yang sampah kering, mana yang sampah basah, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah pemajangan lukisan. Lukisan ini dipajang di pinggir mading sehingga mading tidak kosong. Lukisan bisa berasal dari hasil karya siswa sendiri ataupun dari proses mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga ini pemasangan hasil karya murid. Pemasangan dilakukan oleh para muridnya sendiri. Setiap ada karya yang unik langsung bisa dipasangkan di dinding sekolah. Yang keempat ialah penyediaan papan untuk hasil karya murid. Hasil karya murid dipajang pada mading seperti puisi, menggambar peta, menggambar sumber daya alam, menggambar pemandangan, menggambar komoditi alam, dan juga quotes cinta dan quotes yang lain. Yang E ialah pemberian aromaterapi ya. Di dalam kelas ini supaya tidak terlalu bau, wajib kelas ini memberikan aromaterapi, pemberian aromaterapi minyak wangi seperti pojok kanan dan kiri sudut diberi 1 stella pengharum ruangan otomatis dan memberikannya refill 1 bulan sekali. Tujuannya agar udara tetap segar dan tidak ada bau-bau keringat dalam kelas sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang F ialah pengaturan tanaman dan tumbuhan. Tanaman dan tumbuhan ini diletakkan di luar ruang kelas yang bertujuan agar saat disiram air tidak mengotori ruang kelas. Petugas yang menyiram tanaman ialah petugas piket harian. Tanaman diatur mulai dari yang kecil hingga yang besar supaya enak dipandang. Yang terakhir ialah beberapa materi pelajaran. Yang A ialah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan bab 1 pengaruh monopoli dalam perdagangan, kedua pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi, yang ketiga pengaruh sistem sewa tanah, yang keempat pengaruh sistem tanam paksa, yang kelima perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.